betul-betul sangat serius memerangi korupsi, sesuai komitmen dan tekad Presiden Prabowo yang tidak akan mundur selangkah pun dalam memberantas praktek korupsi yang telah merugikan negara. Kawan Minmot, pada hari Senin 20 Oktober 2025 yang belum lama berlalu, ada sebuah pemandangan menarik dan sekaligus menakjubkan di Gedung Utama Kejaksaan Agung di Jakarta. Pemandangan itu berupa tumpukan uang tunai yang sangat banyak yang memenuhi sebagian ruangan di Gedung Utama Kejaksaan Agung dan ikut disaksikan oleh Presiden Prabowo Subianto. Tumpukan uang yang sangat banyak itu berjumlah 2,4 triliun rupiah. Bisa dibayangkan seberapa besar ruangan yang dibutuhkan jika uang yang disimpan itu berjumlah belasan, puluhan, ratusan, bahkan ribuan triliun rupiah yang merupakan kerugian negara akibat tindak pidana korupsi selama puluhan tahun di Indonesia. Uang negara atau uang rakyat yang teramat banyak itu akan sangat bermanfaat jika digunakan untuk membangun ratusan ribu sekolah yang rusak, meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menghilangkan kemiskinan di negeri ini. Tetapi nyatanya, uang negara tersebut telah digondol oleh para koruptor yang dengan tenang menikmati kekayaan hasil korupsi mereka tanpa mempedulikan nasib rakyat Indonesia. Kembali pada uang 2,4 triliun rupiah yang diperlihatkan Kejaksaan Agung kepada media dan kepada Presiden Prabowo. Uang itu ternyata hanya sebagian kecil dari uang yang berhasil dirampas Kejaksaan Agung dari hasil korupsi pemberian fasilitas ekspor minyak sawit mentah atau CPO yang melibatkan 3 grup besar perusahaan sawit, yakni Wilmar Group, Musimas Group, dan Permata Hijau Group. Total uang yang telah diserahkan ke 3 grup besar perusahaan sawit tersebut kepada Kejaksaan Agung sebagai pengganti kerugian ekonomi negara berjumlah 13,25 triliun rupiah. Tetapi karena tidak ada ruangan yang cukup untuk menampung seluruh uang tersebut, Kejaksaan Agung hanya memperlihatkan 2,4 triliun rupiah sebagai simbol penyerahan resmi pengganti kerugian negara kepada Kementerian Keuangan yang merupakan institusi yang berwenang mengelola keuangan negara. Presiden Prabowo ikut menyaksikan langsung penyerahan uang pengganti kerugian negara yang dilakukan secara simbolis itu. Jumlah kerugian negara yang harus dikembalikan ketiga grup perusahaan sawit itu sebenarnya berjumlah 17 triliun rupiah. Sehingga masih ada sekitar 4,4 triliun rupiah yang belum dikembalikan. 2 di antara ketiga grup perusahaan itu, yakni Musimas Group dan Permata Hijau Group, mengajukan penundaan sisa pembayaran dengan alasan kondisi ekonomi. Penyerahan uang pengganti kerugian negara hasil rampasan Kejaksaan Agung kepada Kementerian Keuangan yang dilakukan tepat pada tanggal 20 Oktober 2025, bagaikan kado untuk Prabowo yang setahun lalu pada tanggal dan bulan yang sama dilantik menjadi Presiden Republik Indonesia ke-8. Tanggal 20 Oktober 2025, pemerintahan Presiden Prabowo Subianto berusia tepat 1 tahun. Penyerahan uang tersebut juga bisa dimaknai sebagai isyarat bahwa Presiden Prabowo dan seluruh jajaran pemerintahannya, termasuk para pendekar hukumnya yang ada di Kejaksaan Agung dan Komisi Pemberantasan Korupsi, betul-betul sangat serius memerangi korupsi, sesuai komitmen dan tekad Presiden Prabowo yang tidak akan mundur selangkah pun dalam memberantas praktek korupsi yang telah merugikan negara. Berdasarkan catatan yang kami himpun dari berbagai media, setidaknya ada 43 kasus korupsi yang berhasil diungkap dan ditangani Kejaksaan Agung dan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam setahun awal pemerintahan Prabowo Gibran. Dari pemberantasan korupsi selama setahun terakhir itu, pemerintahan Prabowo
mampu menekan kerugian negara hingga sekitar 320 triliun rupiah lebih. Ini belum termasuk uang sekitar 300 triliun rupiah yang telah diamankan Presiden Prabowo melalui kebijakan efisiensinya pada awal pemerintahannya. Uang yang diamankan itu adalah anggaran pemerintah yang berpotensi menjadi ajang korupsi karena dianggarkan untuk kegiatan-kegiatan institusi yang tidak penting. Dan Presiden Prabowo mengalihkan uang hasil efisiensi tersebut untuk membiayai program-program pendidikan yang merupakan hajat hidup orang banyak. Kasus korupsi terbesar yang berhasil diungkap para penegak hukum adalah korupsi tata kelola minyak mentah di lingkungan kelompok usaha perusahaan minyak negara antara tahun 2018 hingga 2023. Nilainya sebanyak 285 triliun rupiah. Jika kasus korupsi tata kelola minyak mentah merupakan kasus korupsi terbesar pertama yang berhasil dibongkar pemerintah, maka kasus korupsi ekspor CPO yang sebagian besar uangnya telah dikembalikan ke negara merupakan kasus korupsi terbesar kedua. Dan masih banyak lagi kasus-kasus korupsi lainnya yang fenomenal yang berhasil diungkap dan ditangani oleh Kejaksaan Agung dan KPK. Di antaranya kasus korupsi pengadaan laptop Chromebook di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yang berlangsung antara tahun 2019 hingga 2022 senilai 9,98 triliun rupiah. Kemudian kasus korupsi kuota haji di lingkungan Kementerian Agama pada periode 2023-2024 yang diduga telah menyebabkan kerugian negara lebih dari 1 triliun rupiah. Lalu kasus pemerasan sertifikasi K3 yang melibatkan mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer. Kasus korupsi dana CSR Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan OJK, kasus korupsi pada Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten atau BJB, dan kasus korupsi penyalahgunaan fasilitas pemberian kredit dari sejumlah bank pembangunan daerah kepada PT Sritex. Kasus yang diselidiki Kejaksaan Agung itu terungkap setelah PT Sritex mengalami gagal bayar utang hingga dinyatakan pailit, dengan potensi kerugian negara mencapai 1 triliun rupiah lebih. Itulah beberapa kasus korupsi yang berhasil dibongkar dalam 1 tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Dalam berbagai kesempatan, Presiden Prabowo sangat sering menyatakan tekadnya untuk terus memberantas korupsi. Karena menurut Prabowo, korupsi adalah penyakit berbahaya bagaikan kanker stadium 4 yang dapat membahayakan negara jika tidak ditangani segera. Salah satu cara untuk memulai pemberantasan korupsi, ujar Prabowo, adalah memberikan contoh, seperti yang dilakukan Prabowo kepada keluarganya ketika ia menjabat Menteri Pertahanan. Hal ini disampaikan Presiden Prabowo saat berdialog dengan Chairman and Editor-in-Chief Forbes Media Steve Forbes pada ajang Forbes Global CEO Conference 2025 di Jakarta. Dialog itu sendiri berjudul A Meeting of Minds. Corruption, in my opinion, is a disease. Once it reaches stadium 4, like cancer, it's very difficult. But corruption, in my reading of history, corruption will destroy countries, nations, and regimes. So, I am determined to try to cut down corruption, and then sometimes the only thing is you must give the example, right? So yes, when I became Minister of Defense, the first night I became Minister of Defense, I remember I called in all my relatives, my nephews. I don't know if my brother was in the room, but I said, listen, I'm the Minister of Defense. Yeah. You guys cannot go into the Ministry of Defense for any defense contract, right? Understand that. So that's what I try to do. But of course, after 2-3 months,
business people are very creative, right? Especially Indonesian business people. So they will find ways and means. And then one day I found one of my nephew coming to me, right, with a project. I said, oh, come on, you've never been in defense. You don't understand defense, okay? So no, look for other business. Kawan Minmot, setahun sudah Prabowo memerintah sebagai Presiden Republik Indonesia. Sudah banyak kasus-kasus korupsi terbongkar, tetapi masih lebih banyak lagi kasus-kasus korupsi lainnya yang harus terus ditelusuri. Untuk itu, Presiden Prabowo beserta seluruh jajaran Kabinet Merah Putih yang dipimpinnya tidak akan henti-hentinya berperang melawan korupsi, guna mengembalikan uang negara yang telah dikorupsi. Uang negara itu akan dimanfaatkan bagi kemaslahatan rakyat, bangsa, dan negara. Sampai di sini dulu kawan Minmot. Terima kasih untuk Anda yang tetap setia menjadi subscriber kami dan Anda yang baru mensubscribe channel kami. Juga terima kasih untuk Anda yang sering memberikan like, share, dan komentar. Salam Minmot.